Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokori Jumbijo Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu Konaiki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia, 7 orang Jepang, mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widioningrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama pada tanggal 29 Mei 1945 dipenuhi oleh Muhammad Yamin, mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkan menjadi dasar negara. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, keluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem falsafah dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan gilirannya untuk menyampaikan gagasan-gagasan hanya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno, kelima dasar dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka. Yang pertama, sosionasionalisme. Yang kedua, sosiodemokrasi. Yang ketiga, ketuhanan. Diperas lagi menjadi 1 dasar, menjadi gotong royong. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang yang diketahui oleh Insinyur Soekarno dan anggota-anggotanya adalah Dr. Muhammad Hatta, Sutarjo Adikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran atau usul-usul dan konsep-konsepsi para anggotanya. Pada 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian antaranya sedang menghadiri sidang Chousagiin, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain dan kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Koisuno, Tujorjoso, Agus Salim, Ahmad Subadjo, Kiai Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk mencari modus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan. Mengenai soal agama dan negara, panitia kecil ini berhasil mencapai modus itu. Yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Mohatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama. Sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan: pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden, Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Berkaitan dengan UUD, terdapat perubahan dari materi dihasilkan oleh BPUPKI antara lain: 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kedua, pola pembukaan alinea. Keempat, anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dengan negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945, kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945, ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik secara kemasyarakatan. Bangsa Indonesia dengan pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan harus terpaktir di setiap jiwa anak bangsa, sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegar, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila.